Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi hari ini kita online lagi ya. Online lagi ya mudah-mudahan enggak seterusnya ya. Jadi karena saya nggak tahu nih kalian lebih senang di rumah atau di sekolah. Lebih senang di rumah atau di sekolah? Wah, nggak ada yang jawab nih, pada tidur apa ya? Sekolah, Pak. Sekolah. Pak, jadi gak tiduran nanti takutnya ke rumah. Kan lebih enak di rumah, bisa megang HP, main game ya. Tapi nanti gak fokus belajar, Pak, masalahnya kan. Ya. Oke. Kita lanjutkan materi Pitagoras yang kemarin, tapi akan saya ulang lagi ya untuk materi sebelumnya supaya karena ini direkam jadi supaya bisa kalian ulang lagi ya di rumah ya. Oke, jadi materinya adalah Pitagoras. Maaf. Oke. Pitagoras. Oke, jadi Pitagoras itu hubungannya sudah kalian tahu ya, yaitu tentang segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, sambil mengingat ya. Sambil mengingat lagi. Nah, kalau misalkan di sini A, di sini B, di sini C, ya. Maka sisi yang terpanjang apa ini? A kecil ya. A kecil. Sisi yang tegak apa? C kecil. C kecil, Pak. Sisi yang mendatar? B kecil. B. Oke. Masih ingat rumusnya apa? Kalau yang ditanya yang terpanjang, A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari yang pendek ya. B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau B, A kuadrat dikurang C kuadrat. yang terpanjang dikurang sisanya ya, C kuadrat. Kalau C, yang C, A kuadrat dikurang B kuadrat. yang terpanjang dikurang sisanya. Oke, ya. Itu ya, ini yang perlu kalian ingat ya. Tapi huruf-huruf ini bisa berubah tergantung dari bentuk segitiganya ya. Tergantung dari titik-titik segitiganya. Kalau ini kan segitiga A B C kan. Beda lagi kalau nanti segitiga DE. Pak, maaf Pak, ini baru hadir Pak, habis dari kamar mandi tadi Pak. LM, oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini rumus dasarnya ya, soalnya masih bisa diingat. Nah, kita coba ke latihan dengan angka ya. Kita masuk dengan angka. Kalau misalkan ada suatu segitiga ya, segitiga pakai garis biar lebih enak lihat. Ada segitiga gini nih, kebalik segitiga ini ya. Oke, segitiga. Lalu ini RST ya, R S T. Oke. Jika sisi ini adalah
4. Sisi ini adalah 3. Berapakah sisi ini? Ya, yang ini ya. Oke, gimana tuh caranya? Nyari S Pak, kecilnya ya, 4 Pak. tambah 3, Pak. Gimana? Itu 4 tambah 3 ya, Pak. 4 tambah 3 jadi 4 tambah 4 25, Pak. kuadrat tambah 4 tambah 3 3 kuadrat. 25. Itu kan ini kan kalau pengen nyari sisi terpanjangnya ada kuadratnya, Pak. Jadi 4 Iya. kuadrat. 3 kuadrat. Dikuadratin ya. Ya, Pak. Dikuadratin. Jadi oke, kita ini dulu seperti biasa, ini S besar berarti di sini S kecil ya. kecil. R besar di sini R kecil. Kecil. T besar di sini T kecil. Kecil. Oke, nanti untuk memudahkan aja. Jadi kalau ditulis rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 4 kuadrat. R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Oke, S-nya ditanya ya, maka R kuadratnya berapa di situ? R-nya berapa? 4 4 kuadrat kuadrat. ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat. Berapa ini? 4 kuadrat berapa? 16. 16, Pak. 16. Terus 16 tambah 9. 3 kuadrat 9. Berapa jadinya? 16 tambah 9? 25. 25. Nah, ini belum selesai ya. Karena kan di sini masih S kuadrat. 25 diakarin lagi ya, Pak? Ya akar pangkat dulu Nah, ya, Pak. jadi kalau misalkan diubah jadi S, maka tadinya pangkat di sebelahnya itu jadi akar. Akar. Akar 25. Berapa akar 25? 5. Dari mana ini 5? 25 di akar kuadrat. 25 di akar kuadrat, Pak. Ya, jadi dasarnya itu kan 5 kali 5 itu sama dengan 25. Gitu kan? 5 kuadrat sama dengan 25. 25. Gitu kan 5 ada 2 jadi 5 kuadrat kan? Iya, Pak. 5 itu sama dengan akar 25. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Yang perlu kalian ingat di Pitagoras ya. Jadi 1 kuadrat sama dengan berapa? 2 kuadrat sama dengan berapa? 3 kuadrat sama dengan berapa? 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat. Nah, ini diingat-ingat nih. Ya. Sampai 9 10 kuadrat minimal ya. Tapi lebih bagus lagi sampai 20 kuadrat. Ya, sampai 20 kuadrat. Karena biasanya belas-belasan tuh masih masuk ya. Kayak gitu. Ini perlu diingat nih ya. Oke, coba saya mau tanya. 9 kuadrat itu berapa? 81. 81, Pak. Pak. 1. Kalau 8 kuadrat? 64. 64. Ya, 8 kali 8 64 ya, 9 kali 9 81 ya. Yang masih bingung nih. Ini yang jawab biasanya emang yang ngerti ya. Yang nggak ngerti biasanya bingung. Kok dari mana gitu ya. Jadi 9 kali 9 sama dengan 81. 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi kalau misalkan akar itu cuma dibalik aja. Jadi artinya akar 81 berapa? 9 pangkat 2 ya, Pak? 9. Nggak ada pangkatnya. Oh, nggak ada pangkatnya. 9. Oh. Gitu aja udah. Berarti akar 64? 8. 8. Itu ya. Jadi cuma dibalik-balik aja ya. Cuma dibalik-balik aja untuk pangkat dan akar itu cuma dibalik. Jadi pastikan teman-teman itu ya mau nggak mau dihafal. Kalau misalkan mau mudah ya, tapi kalau sekarang zamannya udah ini, apalagi kalau kalian di rumah ya bisa pakai kalkulator ya. Kayak gitu. Bisa ya pakai kalkulator ya? Bisa, Pak. Kalkulator kan udah ada akarnya tuh. Yang di komputer kalian udah ada akar. Ada nggak ada akarnya? Di HP Ulangan juga gimana, ada. Pak, ulangan, Pak? Hah? Ulangan gimana? Ulangan gimana? Ya, makanya apa? Tergantung masing-masing ya, Pak.
Kalau ulangannya di sekolah nggak mungkin bisa pakai kalkulator kan? Iya sih, Pak. Iya. Belum pernah nyobain kalkulator pakai akar kuadrat sih, Pak. Nah, jadi kalau kalian kuliah mungkin bahkan kalian dibolehkan pakai kalkulator ya. Tahu kenapa? Karena saking rumitnya ya, bukan karena supaya memudahkan kalian kuliah, bukan, tapi karena saking sulitnya tuh hitung-hitungannya. Ya. Karena yang di akar itu bukan cuma 81, 64, tapi akarnya misalkan ya, akarnya itu misalkan 0,000 berapa gitu ya, kayak gitu. Terus pokoknya koma-komaan atau pecah-pecahan yang rumit ya. Bahkan nanti ada integral gitu kan. Itu kan ada juga yang bentuknya akar juga. Integral, turunan dan sebagainya itu lebih rumit lagi. Nanti di SMA kalian belajar integral dan sebagainya, tapi di kuliah itu lebih rumit lagi ya. Gitu. Jadi pastikan kalian 1 kuadrat sampai 20 kuadrat bisa ya. Ini standar lah ya. Kalau 21 kayaknya udah terlalu tinggi ya. Sampai 20 aja karena saya SD sampai 20 sudah hafal ya. Kayak gitu. 20 kuadrat tuh SD udah hafal. Jadi pas belajar Pitagoras ya alhamdulillah mudah gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau sudah bisa insya Allah jadi mudah kok pelajarannya gitu ya. Kayak gitu. Jadi 11 kuadrat itu berapa 11 kuadrat? 12 kuadrat. Ini Pak pasti sering ketemu nanti ya. Kayak gitu. Oke, sudah catatnya? Oke, saya ini. Sudah, Pak, sudah catat, Pak. Oke, kita lanjut latihan lagi ya. Ada segitiga, nanti ada bentuk segitiga yang langsung nggak ya? Nggak ada ya. Biar nggak ribet-ribet bikin segitiga terus. Ya, bikin aja dah. Oke, segitiga. Ini kenapa saya bentuknya dibeda-bedain? Pada beda saya jadi beda-beda ya ininya ya arah-arahnya karena supaya kalian tidak terpatok pada segitiga yang sama ya. Karena segitiga kan arahnya bisa beda-beda ya. Oke, ini sama ya. Jadi ada tegak lurus di sini ya. Oke, kalau misalkan di sini ada DEF. DEF ya. Lalu di sini 8, di sini 10. Mau berapakah di sini? Sebentar, Pak. Siapa yang mau jawab? Saya tinggal tuliskan aja ya. Saya mau nyoba jawab, Pak. Silakan. Saya jadiin kecil sama yang sisi ke sisinya dulu ya, Pak. Boleh. 8 itu F kecil. F kecil, oke. D itu D 10 itu D kecil. 10 D kecil. Berarti nyari E kecilnya kan, Pak? Ya. D sisi terbesarnya, berarti nyari E itu 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat ya, Pak? 100 dikurang 64. 36, Pak. Terus di akar kuadrat 36. 6. 6. Iya, 6. Sudah? Sudah belum? Sudah ya, Pak? Oke, ini E-nya kuadrat ya. Jangan lupa ya. Ini E kuadrat, ini
di sini baru 6. Oke, 6. Oke, bisa ya? Coba. Karena sisi terpanjangnya itu 10, maka dia 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ya. Oke, ada yang masih bingung? Kalau di Indonesia kan kelamin hanya ada 2, laki-laki perempuan. Itu yang dianggap normal. Oke, coba latihan lagi ya. Semakin banyak latihan semakin bisa ya. Nanti gantian yang jawab coba. Banci atau bencong itu, dan mereka tidak dianggap sebagai manusia normal ya. Tapi kalau teman-teman lihat di Thailand, jenis kelamin itu lebih dari 15 yang diakui negara. Kalau teman-teman lihat, coba lihat ya, buka di Google ataupun dimanapun, jenis kelamin yang diakui oleh pemerintah Thailand itu lebih dari 15. Oke, misalkan di sini ada 5. Di sini ada 7. Transgender bukan kulisa. Kalau transgender dilihat dia waktu lahir dia benar nggak tadi? Meskipun misalkan perempuan operasi kelamin misalkan atau sebaliknya tetap saja disebutnya sebagai kelamin yang pertama saat dia lahir. Jadi kelamin tidak bisa misalkan perempuan operasi kelamin yang Oke, saya cek dulu. Salah. Tunggu. Bukan 5 ini. Ya, makmum dibagi menjadi 2. Ada makmum muwaffiq dan ada makmum masbuk. Bukan munafik. Muwaffiq. Oh iya. Makmum yang terlambat mengikut imam tetapi masih sempat membaca Al-Fatihah. Itu disebut dengan makmum muwaffiq. Ada lagi makmum masbuk. Pakai S ya. Oke, ini sini 7, di sini 12. Oke, silakan. Terlambat datang, sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat. Makmum masbuk langsung melakukan takbiratul ihram disertainya, kemudian mengikuti imam. Apabila imam kayaknya masih salah. Tunggu. Oh, saya lupa jadinya. Atau misalkan saat datang imamnya mau ruku. Bukan 7 sama 12. Oke, yang sederhana dulu aja ya. Nanti saya di pertemuan selanjutnya baru kita belajar tentang angka-angka itu ya. Saya agak lupa soalnya. Oke, misalkan di sini 6 ya, 6 di sini 8. 8 di sini 6, di sini 8. Sebenarnya kalian bisa tahu dari sini ya. Kalau kayak gini berapa nih? 6, 8 di sini berapa? Jika kalian datang untuk menunaikan sholat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ada 6, ada 8. Dan jangan kalian menghitungnya 1 rakaat. 10, Pak. 10 ya? Iya, Pak. Kenapa bisa 10? Karena sama ya. Ada 8, ada 10, ada 6. 6, 8, 10. Jadi udah pasti. Nah ini Pitagoras itu nilai-nilainya pasti ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kayak gini berarti kan misalkan ini belum ada, berarti di mana? 6 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar 100 sama dengan 10 gitu. Jadi ini 10. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam.
Kemudian makmum mengambil segala gerak-gerik yang Oke, coba saya cek dulu ya, biar bisa latihan kita ya. imamnya batuk, makmumnya ikut batuk. Itu berarti salah pemahaman. Di sini makmum mengambil segala gerak-gerik yang dilakukan oleh imam. Kalau teman-teman tidak mendengarkan, nah, takutnya misalkan imamnya ikut otomatis, imamnya bersih, makmumnya ikut bersih. Itu berarti tidak mengikuti. Oke. Kemudian tempat makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Pasti ya. Oke, saya buat lagi segitiganya. 1, 2, 3. Kemudian makmum tidak boleh melambat dari imam lebih dari 2 rukun. Seperti tadi kalau katakan Pak Ikhwan, ketika imamnya ruku, makmumnya juga ruku. Imamnya tidak. Oke, gimana ini kalau ini? Sampai imamnya ruku, imamnya sudah Silakan. makmum baru ruku. Atau misalkan rukunya bareng, imamnya ruku, makmumnya ruku. Imamnya sudah sujud. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 15 kuadrat. 12 12 kuadrat ditambah ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat. Berapa 12 kuadrat? 12 kali 12. 144. 5 kuadrat 25. 20. Berapa ini? 169. Berapa? Berapa kali berapa? 13, Pak. Berapa? 13, Pak. 13. 13. Jadi udah tahu ya, sampai 13, 13, 13, 169, 12, 12, 144 ya. Ini 13. Oke. Coba saya langsung pakai angka misalkan ya. Menggantikan posisi imam. 9. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka Atau sini aja deh. untuk yang laki-laki mengucapkan subhanallah, untuk yang perempuan menepuk tangan. Jangan sampai imamnya salah dibobol. Subhanallah. 9. Untuk kaum laki-laki menepuk tangan itu untuk perempuan. 12. Ini berapa? 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, Pak. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berapa 12 kuadrat? 144 ditambah 81. 144 ditambah 81. Dari Abu Hurairah 225. 225. 15 bukan, Pak? 15 ya, 15 ya. Oke, bisa ya? Bisa ya? Nah, Bisa, Pak. tadi sudah kita tahu ada berapa aja tadi? Ada 3, 4, 5. Gitu ya? Tadi Iya, Pak. ada ya? Ada 3, ada. ada 4, ada 5. Ada 6, ada 8, ada 10. Benar ya? Iya, Pak. Tadi kita bahas ini ya. Ada 9, ada 12, 12, ada 15. Terus ada berapa lagi tadi? 5, 12, 13 ya. Yang ini ya. 5, 12, 13. Jadi ini disebut apa ini? Ya. Disebut tipe-tipe Pitagoras. Ya, tipe teorema Pitagoras. Jadi tipe-tipenya. Jadi walaupun kalian nggak ngitung kuadrat, kalian ingat kalau 3 ada 4 ada 5. Kalau ada 3 ada 5 ada 4. Ya.
Ini namanya tipe-tipe. Udah pasti nggak mungkin berubah. Nggak, kalau misalkan kita udah ketemu angka itu berarti jawabannya sama sederetan itu ya Pak, nggak mungkin beda ya Pak? Iya. Pasti ya. Nggak mungkin ini tiba-tiba 34 sama 6, nggak mungkin. Pasti 3, 4, 5. Ini 6, 8, 10, nggak mungkin tiba-tiba 6, 8, 11. Ini 9, 12, 15, nggak mungkin 9, 12, 15. Coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Apa persamaan dari 3 tipe ini? Perbedaannya sama Pak. Yang 3, 4, 5 beda 1, 6, 8, 10 beda 2, 9, 12, 15 beda 3. Ya, ada lagi yang mungkin bisa membedakan? Beda angka, Pak. Kenapa? Beda angka. Hah? Kurang jelas? Angkanya. Angkanya beda. Iya, Pak. Ya emang beda lah. Ya. Yang saya tanya apakah ada persamaan di sini, apa ada hubungannya antara 3 tipe ini yang tadi kita bahas? Ada nggak? Itu ditambah, Pak. Ditambah apa? Jadi kayak 3 tambah 3, 6, 4 tambah 4, 8, tambah 8 tambah 4 jadi 12. Itu kan, Pak. Oke, jadi ini ya, ini satu tipe yang sama. Jadi ada berapa tipe? Ada 4 ya. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Jadi ada 4 tipe umum ya, walaupun nanti ada tipe-tipe yang lain ya, tapi ada 4 tipe umum yang dipakai di Pythagoras. Nah, ini tipe pertama ya. Tipe pertama Pythagoras 3, 4, 5. Terus 2 kali lipatnya 6, 8, 10. 3 kali lipatnya 9, 12, 15. Coba kalau kalian lihat kayak gini, selanjutnya berapa ini? 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. 12. 4 kali 4? Berapa tadi? 16 ya Pak? 5 kali 4? 20. Berapa? 20. 20. Ada yang mau menguji coba? Ya. Oke, kita uji coba ya. Dua belas, 16, 20. Karena 20 yang paling besar, berarti yang terpanjang ya. 20 Iya, Pak. kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Berapa 12 kuadrat? 144. 144. 144. 16 kuadrat 256. 256. Berapa? 400. Pakai kalkulator ya. Akar 400 berapa? 20 kuadrat. 20. 20. Benar ya? Iya, Pak. Bisa dibuktikan ya. Jadi itu namanya tipe Pythagoras. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dari materi pertama kemarin, lalu uji coba dengan angka ya. Setelah itu latihan-latihan ya. Lalu ternyata kita nemu setelah latihan-latihan ternyata ada tipe-tipe dalam Pythagoras ya, tipe-tipe Pythagoras, dan sudah kita ketahui tipe pertamanya yaitu dasarnya 3, 4, 5. 2 kali lipatnya 6, 8, 10. 3 kali lipatnya 9, 12, 19. 4 kali lipatnya 12, 16, 20 dan seterusnya ya. 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat, itu tetap disebut sebagai tipe pertama Pythagoras.
Jadi ada 4 tipe dasar ya, tapi sebenarnya nggak cuma 4 itu, ada yang lain, cuma yang kita pelajari 4 tipe aja ya. Nanti kita pelajari ini berarti tipe kedua ya, 5, 12, 13 nih tipe kedua nih. Ya. Ini tipe kedua. Sudah kalian ketahui ya tipe keduanya ya. Nanti ada tipe ketiga, ada tipe keempat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya absen dulu ya sebelum sebelum selesai. Saya selesaikan dulu video ini ya.